Nah, saya nyoba main Tantan gitu kan, gabut juga kan. Nah, ketemu tuh tiba-tiba di chat lagi sama orang. Saya pikir dia tuh masih single gitu, cuma udah dewasa kayak gitu kan. Jalan tuh, nah dari Tantan itu kan lanjut ke WhatsApp tuh. Seperti biasa kita komunikasinya kayak biasa-biasa, ketemu. Dia kan hari apa ya? Sabtu, nah malam Minggu. Saya mau tuh pas diajak keluar sama dia, kayak makan. Awalnya kan kayak biasa aja. Maksudnya dia umur berapa, kerja di mana? Nah, itu saya belum terlalu nanya-nanya, kan baru ketemuan nih. Anak muda? Lebih dewasa dari saya. Saya juga mikirnya kayak, mungkin ini udah dewasa deh. Tapi saya belum punya pikiran bahwa dia udah nikah. Dan taunya udah. Itu pas dia jujurnya, pas kita udah ngejalanin hubungan udah lama. Nah, pas pertama itu saya ketemu kan sama dia, dijemput gitu kan. Dia pas ini pulang kerja cepet kan hari Sabtu ya, malam Minggu. Mau tuh pas pertama itu nggak kemana-mana, kayak udah makan ngopi bisa dianterin pulang gitu kan. Cuman makan doang. Iya, kayak gimana sih, kenalan biasa aja gitu kan. Nah, dia tuh kayak sering ngechat saya tuh pagi mau berangkat kerja, jam istirahat jam 12, sama kalau nggak maghrib malam jam 9. Kayak gimana sih, kayak orang pacaran kayak pada umumnya. Dia laporan ke pasangannya mau berangkat kerja, jam istirahat, jam pulang, atau gimana sih waktu senggang gitu. Nah, abis itu dia tuh ngajakin ketemu terus, ngajakin ketemu terus gitu kan. Dari situ dia belum jujur, aku juga nggak ngira kalau dia udah nikah kan. Pacaran? Iya pacaran dong, namanya cakep kan, badan tinggi, iya badannya tinggi. Kerjanya gitu kan. apa? Silakan diminum dulu. Iya, kerjanya kayak di kantor gitu sih. Kayak di kantor gitu kan. Apalagi kan, nah pas hari Jumat dia kan ngajakin ketemu, cuma dia masih jam kerja kan. Kata dia, aku ada waktu tuh, apa sih, cuma sore. Itu tuh pas hujan, aku lagi di rumah temen aku juga tuh. Pas hujan, kata dia mau ketemu nggak sebentar. Nah dari situ Kak, rumah teman kami di mana, nanti aku nyamperin dah, aku jemput ke situ. Terus aku bilang, di sini kan hujan, dia bilang. Aku bilang gitu, terus kata dia, nggak apa-apa, aku kan bawa mobil, dia bilang gitu kan. Lagian lewat tol kok cepet, dia bilang gitu. Nah, ya udah tuh aku Sherlock rumah teman aku itu tuh. Nah dari situ belum gimana-gimana dong, kayak biasa aja. Nah pas di jalan, perjalanan terus dia nanya tuh, kamu kemana, mau makan nggak, kayak gini-gini. Terus aku bilang masih kenyang, tadi kan di rumah temen aku habis jajan gitu. Terus aku bilang masih kenyang gitu kan. Terus kata dia, terus mau kemana, kamu mau nggak nemenin aku, dia bilang. Terus aku bilang kemana gitu. Aku udah nggak aneh sih kalau cowok udah kayak gitu kan, kayak nah itu kan pasti di jalan tuh. Dia kayak mulai gitu kan, kayak megang-megang pokoknya gitu deh, kayak ngeraba-raba gitu. Terus dia bilang, mau nggak kamu nemenin aku istirahat, dia bilang gitu. Terus aku bilang, kamu kan masih jam kerja gitu kan, nggak apa-apa, bisa kok, katanya, aku udah izin gitu. Itu tuh sekitar jam kayak mau maghrib, hujan kan sore, kayak jam 5-an gitu deh. Terus kata dia, nggak apa-apa, aku kan udah izin dari kantor, dia bilang gitu. Terus aku bilang, terus emang mau kemana? Kamu mau nggak kalau misalkan apa sih, kayak nyari tempat istirahat gitu. Terus pikiran aku kayak, namanya cowok kan, iya. Apa sih namanya cowok, terus kata aku, Lagian sama pacar sendiri. iya, itu kan aku juga mikirnya dia kan nggak kayak yang pas aku kerja, iya. Terus kata aku, ya udah, ayo, aku terserah kamu ikut. Aku bilang gitu kan, kamu aja yang milih tempatnya, aku bilang gitu. Kamu istirahat di mana, aku temenin gitu kan. Nah dari situ dapet tuh tempatnya tuh, nggak jauh dari pas perjalanan di situ kan, langsung kayak dia tuh kayak nyari di aplikasi HP gitu. Nah dari situ tuh udah tuh kayak istirahat ya gitu. Kayak terjadi gitu loh Kak. Sama pacar lah ya. Iya aku juga kan mikirnya, kalinya. iya aku juga kan yang sayang juga kan yang namanya sama pacar kan. Terus kan waktu sama si majikan saya itu kan saya pertama agak nolak-nolak gitu kan, yang namanya sama bos saya gitu kan. Ya kan kalau sama pacar enggak dong. Kamu yang agresif. Iya. Terus udah tuh kayak gitu, kayak tapi nggak lama loh Kak. Iya aku keselnya dari situ, aku nggak lama, langsung kayak kan jam 5 tuh nyampe tempat itu. Nggak lama dari situ udah tuh kayak kejadian kayak gitu. Terus dia bilang, maaf ya, kata dia, apa sih,
aku kayak gini ke kamu. Dia tuh kayak abisnya tuh kayak sopan aja gitu. Padahal aku dalam hati, apaan sih maaf kayak gitu. Gue juga pengen enak gitu Iya ya. gitu kan. Terus kata dia, maaf ya katanya aku kayak gini ke kamu, katanya gini-gini segala macam. Terus aku bilang, iya nggak apa-apa. Aku kayak pura-pura orang nggak ngerti begitu ya. Terus aku bilang kayak, ya udah nggak apa-apa tapi nanti jangan lagi ya gitu. Terus kata dia, nih masa kayak gitu, katanya orang tadi kamu yang lebih ini, katanya gitu. Terus, nah dari situ sampai jam berapa ya, dari jam 5 mau setengah 7 deh, nggak lama. Dia kan masih kerja, nggak lama tuh dari situ. Kata dia, kamu mau di sini dulu nggak, katanya lagian tempat sudah aku bilang itu kan. Tinggal kamunya? Enggak, aku ikut pulang juga dong, nggak mau sendiri ngapain gitu kan. Atau mau dianterin ke rumah teman kamu lagi, dia bilang gitu kan. Aku anterin, maaf ya aku masih jam kerja, dia bilang gitu kan. Ya udah tuh aku pulang sama dia bareng, bener-bener itu tuh kayak sebentar banget, nggak kerasa banget tahu. Ini namanya dari jam 5 nyampe setengah 7. Iya kan, nggak Jam kerasa. setengah ya? Iya, nggak kerasa banget. Kirain kan kalau bisa, kalau misalkan dia nggak jam kerja, nginep kan, nyampe pagi kayak gitu. Ini itu yang pertama kalinya loh sama orang itu. Nah dari situ kayak dia tuh ngajakin ketemunya tuh seminggu sekali dah. Tapi bukan di jam kerja dia dong, kayak kemarin yang hari Jumat itu. Nah kayak mau ketemu nggak, gini-gini segala macam. Tapi yang bikin aku curiga ke dia apa coba? Setiap di hari libur dia nggak ngabarin aku. Nggak ngabarin. Sabtu Minggu? Alasannya tuh, iya. Alasannya tuh apa coba, di rumah sibuk tidur, istirahat. Atau enggak kayak, maaf ya tadi ada acara katanya kakak aku gini gitu. Terus kata aku, kok bisa ya di rumah? Maksudnya gini loh kak, saya juga misalkan pernah nih di rumah ada acara, misalkan acara keluarga kayak saudara atau tetangga, sesibuk-sibuknya kita pasti megang HP dong, kan? Pasti ada ngabarinnya. Iya, dari situ kok aneh. Iya, anehnya tuh setiap hari libur dia nggak ngabarin aku. Bener-bener centang satu gitu ya? Iya. Nah dari situ tuh kayak dia balas apa coba hari Senin, maaf ya kemarin aku ketiduran. Masa ketiduran 2 hari? Ngecelin banget loh kak. Kan Sabtu kerja setengah hari, jadi minggunya aja dong yang libur. Oh minggunya aja. Jadi sehari doang gitu. Itu rutin tuh, tiap minggu dia ini tidur? Nah saya kayak gitu tuh curiga ke dia tuh selang 5 minggu, nggak lama. Mungkin dia juga kayak nggak enak kan sama saya gitu. Terus kayak aku selalu bilang kayak, masa sih sampai ketiduran seharian? Ya kan aku tiap hari kerja, kamu tahu sendiri. Akhir-akhir ini kan aku lembur terus, kayak pulang jam 10 malam, jam 9 dia bilang gitu kan. Terus aku ya udah nggak apa-apa gitu. Masuk akal ya alasannya. Tapi aku juga di situ udah punya kayak feeling gak enak kan. Masa sih sesibuk-sibuknya di rumah kan, pasti udah ngapain. Yang namanya orang tidur pasti ada bangunnya kan. Kamu nggak ngomong jujur aja sebenarnya kamu udah punya istri atau belum? Gitu. Enggak, aku nggak ngomong kayak gitu. Malah dia yang jujur duluan. Nah yang selang berjalan 5 minggu tuh kayak aku pun nggak enak kan setiap libur. Orang mah main tuh setiap libur dong. Ini malah ketemunya kayak kalau misalkan weekend itu hari Sabtu dia masih jam kerja. Setengah hari gitu. Nah pas udah 5 minggu tuh dia kayak, aku mau ngomong boleh nggak gitu. Aku kayak udah pirasat, oh udah nggak enak nih gitu. Nah, terus kata dia, aku mau ngomong boleh nggak? Boleh, aku bilang kenapa? Tapi kamu jangan ngejauhin aku ya, dia bilang gitu. Kamu jangan marah. Enggak, aku bilang, apa sih orang nggak kenapa-napa pasti, aku bilang gitu kan. Enggak, pasti kamu marah loh katanya, pasti kamu ngejauhin aku. Enggak, aku bilang nggak bakal. Jujur. Iya. Gimana tuh jujur? Karena mungkin dia udah risih kayak aku udah pilih gak enak ke dia gitu kan, yang selang 5 minggu tuh. Ya jujurnya gimana? Sebenarnya aku udah ada istri, dia bilang gitu tau. Terus aku bilang, hah serius? Terus dia bilang, iya kamu gak marah kan? Terus kata dia, kamu gak bakal ngejauhin aku kan? Dia bilang gitu. Terus kamu gimana reaksi pas udah denger dia punya istri? Ya kan pengalaman juga aku pernah kan yang sama bos aku. Ya jadi kayak, ya udah sih, lagian kayak udah terlanjur aku. Kan awalnya aku sayang kayak pacar yang sama-sama single gitu kan. Nggak diudahin tuh dari situ, masih lanjut. Tapi ada ngambeknya cuma 3 hari. Nggak terlalu marah sih, kayak cuek ke dia. Iya, ngambeknya cuma karena dibohongin doang. Lagian aku juga kayak, ya udah biasa ini gitu kan, saya juga udah pernah gitu. Terus aku bilang gini, kenapa nggak bilang dari awal, nggak jujur dari awal gitu kan. Terus kata dia,
aku nggak mau katanya kalau apa pas pertama kita ketemu aku langsung jujur gini kalau sebenarnya aku udah nikah, udah ada istri, kata dia. Udah aku pun udah punya anak satu. Heeh. Dia bilang gitu. Terus kata aku kan kalau misalkan kamu jujur aku juga nggak bakal kaget dong. Heeh. Terus kata dia ya udah maaf tapi kamu jangan ngejauhin dia. Dari situ kita masih lanjut. Selama berapa lama hubungan kalian? Itu setahun lebih. Heeh. Tapi Nah dari situ saya jadi ngatur Kak, jadi kayak main cantik. gimana tuh? Ya gimana pun caranya supaya nggak ketahuan sama istrinya itu. Jadi kita selalu, jadi hubungan kita tuh di luar apa ya, ketemu pun di jam kerja dia, hari kerja. Seperti biasa lah. Seperti biasa, apa masih dilanjutin yang itu. Jadi sebisa mungkin saya juga kayak main cantik kayak pas libur nggak ngabarin dia karena kan udah tahu. Iya, tapi kamu nggak merasa lelah setahun kayak gitu kayak pengen kayak pacaran layak pada umumnya, kayak nonton terus jalan kemana-mana nggak kayak kucing-kucingan takut dilihat orang. Takut ketahuannya. Enggak dong, kan di situ saya juga ada ini apa kenal cowok lagi selain dia. Itu bener-bener kayak umurnya Ada cadangan. ya ngapain satu doang, apalagi punya orang. yang cowok lain lagi single. Iya, sepantaran kayak selisih setahun 2 tahun lah. Dapatnya dari aplikasi. Instagram, Oh, iya. dari Instagram. Kenalan di Instagram. Kayak Dia gitu. kamu yang duluan apa dia duluan? Dia duluan yang DM saya. Gimana DM-nya? Kayak gimana sih, Aika boleh kenalan nggak gitu? Gimana sih yang namanya anak sepantaran gitu kan pada umumnya ya, gitu aja kenalannya. Nah makanya saya nggak betenya sama yang pacar saya itu. Saya kan kalau misalkan keluar kayak nonton, kayak ngopi, nongkrong kayak gitu kan lebih leluasa sama yang sama-sama single kan. Nah sama cowok yang itu. Kalau sama pacar saya yang si mas-mas itu, yang udah nikah itu, ya sebisa dia sama ini saya aja, waktu senggang saya aja. Jadi nggak terlalu jenuh sih, kan ada yang satu lagi gitu loh. Belum lagi saya kayak main sama temen. Jadi waktu saya buat main tuh nggak cuma sama cowok itu gitu loh. Temen juga nggak cuma cewek kok, ada cowoknya. Tapi kamu nggak jualan? Enggak dong. Cuma Terus pemasukannya dari? kan dari situ dong. Dari pacar? Masa saya nggak dikasih lagi dong? Dikasih berapa? Jadi dia ngasih setiap ketemu, misalkan kayak 2 minggu sekali ya 2 minggu. Kalau misalkan ketemunya seminggu sekali. Sekali ketemu? Paling kayak ada kadang lebih, tergantung dia ngasihnya aja gitu. Kan sebulan ada ketemunya 3 kali, ada 2 kali, gimana tergantung dianya aja. Berarti sebulan kalau 3 kali Kadang nggak nyampe segitu, kadang lebih segitu. Gitu. Kan lumayan kan kalau nggak kerja buat main mah gitu. Lagian kerja capek, susah tahu kalau nggak ada ini apa sih. Meskipun kayak kita sekolah harus orang dalam lebih mahal tahu. Kenapa lebih mahal? Ya kan pakai kayak admin gitu kalau kerja maksudnya sekarang. nyogok iya. gitu. Nah ada tuh saya masuk dari sesudah ini kan udah tuh saya kayak ngodahin si mas-mas itu, saya lanjut sama yang berondong yang ini. Berondong. Ya, meskipun nggak terlalu loyal, tapi pas sama saya dia nggak kere gitu loh. Oh. Tapi kan dia nggak gimana-gimana. Nah dari situ saya masuk kerja Nih, ke kerja pabrik. Oh, kerja di pabrik. Ya, jadi namanya modal ijazah SMP saya masuknya ke Garmen kan. Saya belajar ngejahit itu dari situ. Wah, punya keahlian dong. Belajar Jago tuh. jadi. Ya lumayan. Awalnya saya nggak diterima tuh nyampe 4 kali. Di PT itu Di perusahaan beda-beda apa di situ doang? Nggak di situ. Nggak keterima. Terus? Saya nyoba tuh pas ke-5 kali Masuk. Iya, sampai HRD yang kayak gini. Ih, kamu lagi katanya. Apa sih? Oh, kata HRD-nya. Iya, kan yang nerima lamaran HRD kan yang ke Kok kamu nggak gitu. ngelamar di perusahaan lain situ terus? Penasaran gitu loh Kak. Ya kan saya percuma dong, saya udah belajar ngejahit, pengennya tujuan saya ke tempat itu gitu kan. Nah di situ tuh di tempat kerja saya tuh di pabrik, ya meskipun orang-orang pada kerja di pabrik, gatalnya tuh nggak jauh beda sama orang kerja kantor. Oh, nggak ngejamin Kak. Iya. Iya meskipun kerja kayak dibilang orang apa sih kerja di pabrik kayak gitu kan, apalagi gajinya nggak terlalu gede, kerjanya capek. Cowok gatal nggak mandang ini Kak sama Teman kerja itu yang gatal? atasan. Atasan? Iya.
HRD-nya atau manajer atau apa? Asisten iya, kayak chip iya, HRD juga gitu. Iya, itu pas aku kerja di pabrik. Pas aku kerja di pabrik, Laku dong kamu banyak yang suka. enggak dong, kan aku mikirnya gini, kalau misalkan kerja di pabrik, gaji juga sama, ya meskipun kayak atasan cuma beda 1-2 lah gitu kan, enggak, kecuali dia bagian apanya gitu, yang namanya kayak asisten chip kan itu masih kerja di lapangan dong sama aku gitu, jadi gajinya nggak terlalu selisih jauh kan. Aku mikirnya gini loh Kak, kalau misalkan ada yang ngogodain di tempat kerja, duitnya aja sama, gue juga mampu gitu loh. Jadi kamu cuekin? Belagu. Karena sebelumnya saya dapat yang lebih terus gitu loh, meskipun ya itu soalnya nggak saya ladenin. Cuma pas kan nggak lama tuh saya keluar dari pabrik itu, karena capek kan, nggak biasa kerja capek, udah dibiasain enak duit. Oh, akhirnya kamu nggak bertahan lama. Iya, kan saya jadi udah kebiasaan dikasih. Iya. Saya keluar dari situ, kayak ada kenalan-kenalan lagi kan. Saya nggak tahu kalau dia siapa. Pertama ketemu, tahu nggak itu jam berapa? Jam 2 pagi. Jam 2 pagi dia baru nyamperin, maaf ya katanya. Aku baru sampai tempat kamu, katanya gitu kan. Terus aku agak ngambek kan. Terus aku bilang, ini jam berapa? Atau waktu dong. Aku bilang, yaudah maaf. Jadi kan ketemu aku udah itu kan udah komunikasi tuh, udah kenalan, cuma baru ketemu. Nah itu pas ketemunya. Terus kata dia, aku udah di tempat yang kamu Sherlock, dia bilang. Oh, gitu itu kan. kenalan di aplikasi lagi? Di Instagram biasa. Oh, di Instagram. Terus? Nah dari situ ketemu. Cuma pas ketemu itu si cowok itu udah berani Kak. Itu dia kan bawa mobil ya, jam 2 malam. Itu dia kayak berani megang, kayak dia berani ngeraba-raba. Terus aku bilang, kayak dalam hati gitu kan, wah kayak mangsa iya, saya jadi ini juga iya bawa gitu kan. Bawa mobil, tajir. Saya nggak tahu kalau dia siapa. Jadi saya tuh setiap kenalan sama orang nggak terlalu nanya kamu siapanya gitu loh. Yang penting kayak aku sama dia lancar udah gitu aja gitu loh. Kamu nggak terlalu peduli gitu ya? Nggak bodo amat gitu. Pokoknya pekerjaan dia apa gitu nggak peduli. Nah abis ketemu kan yang jam 2 itu pulang subuh. Belum gimana-gimana tuh. Nah pas dia ini tiba-tiba aku kan udah pulang tuh dianterin sama dia. Nah pas di perjalanan itu dia tuh kayak belum terlalu macam-macam, cuma dia udah berani kayak megang-megang gitu kan. Ternyata dia tuh oknum anggota kayak gitu. Iya, terus aku bilang kayak dalam hati, ih masa sih mama saya gitu kan. Terus aku nanya kan dia tuh tiba-tiba ganti kayak profil WA gitu kan. Aku taunya dari situ. Terus kaget kan subuhnya pulang pas main sama dia dong ketemu ya. Aku bangun tidur tuh siang, dia tiba-tiba ngabarin aku lagi, katanya mana kamu, dia tiba-tiba gitu. Gitu. Senang sama yang begitu ya. Yang siapapun senang lah sama begitu. Iya. Mana iya, dia bilang buat transfer. kamu sarapan, dia ngomongnya kayak gitu, buat kamu sarapan. Maaf ya kata dia, semalam kemalaman nyampe ke tempat kamu, terus mainnya juga jadi nggak jelas, udah dini hari kan udah subuh kan. Aku juga udah bete, udah tidur. Apa? Dia bilangnya buat sarapan gitu kan. Lumayan nih kan. Buat sarapan. Nah dari situ tiba-tiba kayak kan aku lihat fotonya ya. Terus kataku, ini kok itu yang aku bilang tadi. Berseragam. Iya. Terus kok bisa nggak percaya, gimana sih, kayak nggak percaya diri gitu kan. Kok bisa mau sih sama saya? Mungkin dia iseng aja, aku bilang. Aku kayak gimana sih, dalam pikiran aku tuh pokoknya nggak percaya diri. Mungkin dia iseng aja, gimana namanya juga cowok kan. Sebelum-sebelumnya juga pada kayak gitu. Aku ladenin dulu tuh, karena apa? Yang meskipun aku nggak minta, jadi gini Kak, kalau misalkan aku nggak minta, kayak aku mau keluar ya, mau main sama teman, uang jajan nggak, kan seneng kan kalau yang model begitu. Yang royal ya? Iya, royal gitu kan. Terus itu pun aku tanpa minta loh ke dia tuh. Nah pas dia ngajakin ketemu lagi, nggak terlalu malam, sekitar jam berapa ya, kayak jam 11 deh. Itu ketemu yang kedua kalinya. Dia udah niat tuh kayak pas sebelum ketemu kayak aku besok libur, dia bilang kayak piket gitu kan katanya. Mau ketemu nggak, tapi nginep kali ini katanya. Kan kemarin main nggak jelas, katanya salahku juga terlalu malam gitu. Terus aku ayoin dong. Aku ayoin kayak main gitu kan. Nah habis itu
kita tuh nginep kayak nyari tempat gitu. Ya begitu lagi deh. Jadi sampai sekarang berlanjut? Enggak, sama orang itu enggak. Jadi sekarang kamu sama siapa? Sama orang ya biasa aja sih yang single-single kayak gitu. Tapi ada punya pacar? Sekarang kemarin baru udahan kemarin sih. Oh, udahan. Iya. Jadi sekarang kamu berarti kalau nyari pacar tuh dari Instagram, dari... Enggak nyari Kak. Kalau misalkan aku on Instagram nih, kan sekarang misalkan aku cuma pakai Instagram doang. Kayak aku tuh tipikal orang nggak nyari. Kadang kalau misalkan ada yang DM aku pun jarang aku respon. Tapi banyak aja gitu yang DM ya? Ada aja gitu, iya. Berarti tidak habis ya stoknya. Kalau untuk dari kisah kamu ini apa yang bisa kamu simpulkan untuk penonton, untuk cewek-cewek? Kalau cewek-cewek, kalau misalkan apa ya? Kalau masih kalian kayak baik-baik aja gitu kan, nggak cewek baik-baik, pergaulan nggak terlalu luas, jangan nyoba-nyoba deh. Ntar kayak saya kan.